Account Management student from University of Technocrat Indonesia. In this video, we will learn about what is statistic atau apa sih statistika itu? So, let's learn with me. Statistika itu bukan cuma tentang angka, tapi juga tentang gimana kita ngumpulin, nganalisis, dan menginterpretasiin data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, masuk ke definition of statistic. Ilmu statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data. Di ekonomi, statistika digunakan untuk memahami tren pasar, mengukur inflasi, dan memprediksi kondisi ekonomi ke depan. But, in another definition from the expert, there are Anderson and Bancroft, explain that statistics is the science and art of developing the most effective method for collecting, tabulating, and interpreting quantitative data. But, in Fred and Walpole, define statistics as a science for decision-making under condition of uncertainty. But in Prof. Dr. Suyana, statistics is knowledge related to data collection method, data processing, data analysis, and drawing conclusions based on data sets that have been analyzed. In Kendall and Stewart, explain that statistics is a branch of the scientific method that collect data by measuring the characteristics of a population. Next, kita masuk history of statistics. Statistika memiliki sejarah yang panjang dimulai sejak zaman kuno dan terus berkembang hingga saat ini. Berikut adalah ringkasan sejarah perkembangan ilmu statistik. Yang pertama, ada di zaman kuno. Penggunaan data statistik sudah ada sejak peradaban awal seperti Mesopotamia, Mesir, dan Cina, di mana data digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pajak dan hasil pertanian. Aristoteles di Yunani kuno juga menggunakan data statistik dalam karyanya Politeia untuk menganalisis kondisi negara. Yang kedua, abad pertengahan. Pada periode ini, statistika berkembang di kalangan gereja, digunakan untuk mencatat data demografis seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan. Abad ke-17, statistika deskriptif mulai muncul dengan aplikasi di Inggris sebagai aritmatika politik. Istilah statistika pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Jerman Gottfried Ansel yang mengartikan istilah tersebut sebagai ilmu tentang negara. Di abad ke-18, John Sinclair mempopulerkan istilah statistika dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Yang kelima, abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perkembangan signifikan terjadi dengan pengenalan statistika eksponensial oleh Carl Pearson dan Ronald Fisher Pearson. Perkenalkan metode regresi linear dan deviasi standar, sedangkan Fisher mengembangkan metode maksimum likelihood pada tahun 1922. Nah, di era modern, dengan kemajuan teknologi komputer pada tahun 1970-an, metode eksplorasi data dan bootstrap mulai berkembang. Statistika kini diterapkan di berbagai bidang seperti ekonomi, industri, pertanian, sosiologi, dan psikologi, serta melahirkan ilmu gabungan seperti ekonometrika dan biometrik. Statistika terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, menjadikannya alat penting dalam analisis data di berbagai disiplin ilmu. Nah, untuk nextnya kita belajar apa aja sih peran statistika? The role of statistics play a vital role in various aspects of economy. Using statistical data, we can understand consumption pattern, measure unemployment rate, and predict market demand. Statistics help us understand the relationship between economic variable and make decisions based on evidence. Nah, selanjutnya kita belajar two type of data in statistics. First is qualitative data. Qualitative data itu adalah berupa karakteristik atau kategori. Contohnya jenis pekerjaan atau preferensi konsumen. Gini nih contohnya. Nah, ini ada contoh data statistik dalam bentuk kualitatif. Di sini ada bentuk socioeconomic status, opinion, nationality, genre, atau account. Nah, data kualitatif ini dibentuk dari data yang tidak
menggambarkan suatu angka di dalam data tersebut. Jadi data-data ini hanya sekedar data-data yang diambil. Data tersebut tidak menginterpretasikan dan mendetailkan angka-angka secara rinci. Nah, ini yang disebut data kualitatif, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari data kuantitatif. Contohnya ada jumlah umur, tahun, jarak, IQ atau berat badan dari para peserta. Nah, data ini, lihat kan teman-teman, ada jumlah dari angka-angka data-datanya. Jadi perbedaan data kuantitatif dan data kualitatif itu terdapat di detail angka dari data tersebut. Jadi data kuantitatif itu gampangnya yang bisa kita ingat data yang mencerminkan dan menjelaskan jumlah dari angka di data tersebut. Yang kedua, ada data kuantitatif. Adalah data yang berbentuk angka seperti pendapatan atau pengeluaran. Banyak dari kalian yang udah tahu beberapa tahap dari interpretasi data statistik. Tapi di sini aku mau kasih tahu step by step ada beberapa tahapan dalam pengolahan data statistik. Yang pertama, pengumpulan data. Langkah pertama dalam pengolahan data adalah pengumpulan data. Data dapat diperoleh melalui berbagai metode tergantung pada tujuan penelitian. Yang pertama ada dari survei. Misalnya kita dapat menggunakan survei online atau wawancara langsung untuk mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen. Yang kedua, kita bisa melewati pengamatan. Dalam beberapa kasus, data dikumpulkan melalui observasi langsung, seperti mencatat perilaku pembelian di toko. Yang ketiga, itu ada data sekunder. Data ini berasal dari sumber yang sudah ada, seperti laporan pemerintah, data perusahaan, atau publikasi ilmiah. Tahap ini penting karena kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan keakuratan hasil analisis. Yang kedua, itu kita bisa mulai dengan pengorganisasian data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah pengorganisasian data. Data mentah biasanya nggak langsung digunakan untuk ditaruh. Yang kedua, kita bisa mengorganisasiin data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah pengorganisasian data. Data mentah biasanya nggak langsung bisa digunain karena mungkin nggak struktur. Tapi disinilah proses pengorganisasian berperan. Kita bisa dengan menggunakan pembersihan data. Misalnya kita ngapus data duplikat atau mengisi data yang hilang. Terus kita juga bisa ngelompokin data. Data kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu seperti rentang usia. Kita udah bahas apa itu statistika, tapi contoh-contoh di kehidupan yang gunain statistika itu apa aja ya? Contohnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah akan menguntungkan untuk membuka cabang baru di kota lain. Dengan menggunakan data statistik, perusahaan bisa mengamati pendapatan per kapita di kota tersebut. Preferensi konsumen dan tingkat persaingan ini akan membantu manajemen perusahaan buat keputusan yang lebih tepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa aja sih rumus yang akan kita temuin di statistika. Untuk memahami data, kita gunain ukuran pemusatan seperti mean, median, modus, serta ukuran sebaran seperti range dan standar deviasi. Ukuran pemusatan bantu kita buat mengetahui nilai rata-rata sementara. Nah, kalau ukuran sebaran nunjukin berapa variasi data dari nilai rata-rata tersebut. Satu lagi nih, statistika juga digunain oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Data statistik digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan inflasi. Dengan demikian, kebijakan ini dibuat lebih akurat dan relevan dengan kondisi masyarakat. So, the conclusion is the economic statistic data is the basis for better decision making. By understanding and analyzing data, both company and government can make the right policy and maximize the result of each decision. Itu dia tadi kilas singkat materi dari apa sih statistika itu. Thank you for your attention to learn with me. See you in the next statistic video.